Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 3C SDN Pluit 05. Apa kabarnya semuanya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 3C, untuk pertemuan kita hari ini, kita khususkan untuk membahas tentang kesadaran kita terhadap sampah. Nah, bisa kalian lihat gambar yang pertama Bapak berikan, yaitu tentang lingkungan bersih. Nah, di sini ada sebuah gambar, sebuah lingkungan bersih, tidak ada sampah, terbebas dari sampah. Di situ ada dua tong sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, apa sih sebenarnya sampah itu, dari mana berasalnya, dan bagaimana kita memilihnya? Kita mulai dengan gambar selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah contoh sampah, ya, sampah yang diasalkan oleh limbah rumah tangga, ya. Nah, sampah ini berasal dari dua, yaitu sampah limbah rumah tangga, ada juga sampah yang berasal dari limbah pabrik. Nah, contoh yang digambar ini adalah sampah limbah rumah tangga. Sampah limbah rumah tangga termasuk dalam golongan sampah organik atau sampah anorganik. Oke, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, anak-anak, jenis sampah terbagi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan, yaitu seperti contohnya sisa-sisa makanan yang kita makan seperti daging ayam, daging ikan, dan sebagainya. Dan bisa juga dari tumbuhan seperti misalnya daun, ranting, batang pohon. Nah, ini sebagai itu berasal dari tumbuhan. Ada sampah anorganik. Nah, bahannya yang bukan berasal dari hewan atau tumbuhan, tapi dari bahan proses kimia. Contohnya misalnya ada botol plastik, botol kaca, ada besi, ada aluminium, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu sampah anorganik, ya. Sampah yang bukan berasal dari hewan atau tumbuhan. Bagaimana kita cara memilihnya? Baik, metode pemilihan sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah yang mudah membusuk dan sampah yang sulit membusuk. Nah, sampah yang mudah membusuk itu adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan, atau bisa juga sampah yang dihasilkan dari sisa kebun atau sampah kebun. Apa sampah sisa makanan? Sampah-sampah yang kita makan seperti hasil dari hewan atau dari tumbuhan. Nah, untuk sisa sampah dari kebun seperti dedaunan, ranting, batang pohon, dan sebagainya. Nah, ini sampah yang mudah membusuk ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan menjadi pupuk atau kompos. Nah, bagaimana menjadikan itu sebagai kompos? Nah, bisa dibagi dua menjadi cara, yaitu secara mandiri, bisa juga dengan dikirim ke tempat pengomposan. Nah, kalau secara mandiri bagaimana? Kalau secara mandiri, kita buat lubang dalam tanah, lalu kita masukkan sampah-sampah sisa makanan atau sampah-sampah yang mudah membusuk, kita masukkan ke dalam lubang. Nah, yang pertama bisa dibakar. Nah, setelah dibakar maka akan menjadi pupuk. Atau bisa juga kita pendam. Kita masukkan ke dalam lubang, kita pendam dengan tanah, kita biarkan selama beberapa hari, maka akan menjadi pupuk atau kompos. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya kompos itu bisa untuk menumbuhkan atau menyuburkan tanaman sebagai pupuk tambahan. Nah, misalnya di rumah punya tanaman, nah ini bisa dijadikan pupuk tanaman, ya, bisa menjadikan pupuk tanaman untuk menyuburkan tanaman. Nah, yang kedua, sampah sulit membusuk. Itu seperti plastik, restek, kertas, kardus, kaca, logam. Nah, sampah ini sulit untuk kita proses secara mandiri. Bisa kita sumbangkan, tapi bisa kita daur ulang. Nah, contohnya apa? Misalnya sampah-sampah plastik seperti botol aqua, botol minuman. Nah, itu bisa kita daur ulang. Nah, walaupun kita tidak bisa jadikan
pupuk, tapi kita bisa daur ulang. Ini untuk apa? Untuk menjaga supaya kita sadar akan sampah-sampah yang anorganik. Nah, jadi itu dua adalah metode pemilihan sampah organik dan anorganik, sampah yang mudah membusuk dan sampah yang sulit membusuk. Baik anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, untuk selanjutnya, nah kita lihat gambar nih. Di sini ada gambar daur ulang aku yuk. Apa sih ini gambarnya? Ya, ini adalah gambar botol aqua, botol minuman yang terbuat dari plastik. Baik anak-anakku, silakan mencoba kira-kira apa sih yang bisa dijadikan supaya ini bermanfaat botol plastik ini. Kalian bisa buat seperti apa saja, silakan kalian mencoba agar bisa mendaur ulang botol plastik ini ya. Banyak sekali contohnya, bisa dibuat celengan, bisa dibuat mainan, bisa dibuat tas bunga dan sebagainya. Silakan kalian buat eh, daur ulang botol plastik ini menjadi apa yang bisa bermanfaat buat kalian. Baik anak-anakku kelas 3C yang Bapak cintai, demikianlah yang bisa Bapak jelaskan dan Bapak berikan. Semoga pertemuan kita bermanfaat kali ini, dan khususnya kita harus selalu menjaga kebersihan dan selalu sadar akan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu kalian silakan mencoba untuk bagaimana bisa mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Dan buat kalian semua selalu jaga kesehatan dan tetap harus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker ya. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, dan selalu sehat.